Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala asy-syarihu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa syahidu dzalika, dalil pendukung itu maksudnya kalau hatinya bersih maka badan, jasad, anggota tubuh ikut bersih. Kalau hatinya suci, perbuatannya menjadi suci. Dalil pendukungnya mana? Annahu sallallahu alaihi wasallam syuqqa qalbuhul karimu arba'a marratin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadanya dibelah, jantung hatinya dicuci arba'a marratin, 4 kali. Inda intiqalihi fil atwari allati kullu turin minha yahtaju li tathirin. Setiap dia pindah dari satu level, maka yahtaju li tathirin, membutuhkan pensucian hati. Kama bayantuhu fi syarhi Syama'il At-Tirmidzi, sebagaimana aku jelaskan dalam kitab Syarah Syama'il At-Tirmidzi. Syama'il Muhammadiyah maksudnya. Imam Tirmidzi ada punya kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bercerita tentang seluruhnya, sejarah Nabi, sendal Nabi, jubah Nabi, burdah Nabi, semua. Fasyuqqa inda tufuliyatihi, dada Nabi dibelah ketika dia masih bayi kecil, waktu dia masih kecil, waktu menyusu di rumah Halimatus Sa'diyah. Thumma qurba bulughihi, kemudian ketika dia mau akil baligh. Thumma inda bulughihi ashuddahu awwala ma uhiya ilaih, kemudian ketika dia sudah akil baligh, awal-awal wahyu turun. Summa indal Isra'i bihi, kemudian ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, 4 kali dibelah dada Nabi, dibersihkan jantung hatinya. Jadi kalau begitu bukan simbol pensucian jantung, pensucian hati itu bukan simbol. Ustadz sepertinya ragu, sebetulnya terjemahnya jantung atau hati. Kita sudah terlanjur menerjemahkan qalbu itu hati. Sebetulnya qalbu itu jantung. Pakai dua-dua lah, jantung hati. Jadi 4 kali. Bukan simbol. Kalau simbol berarti kan sekali aja. 4 kali berarti bukan simbol. Wa akhraja minhu alaqa wa ukhrija minhu alaqatun sauda. Dikeluarkan dari jantungnya itu alaqatun sauda, darah hitam. Ada darah hitam dalam jantung. Nanti kalau motong ayam, ada seperti jantung pisang bentuknya. Coba dapat nanti habis motong ayam jantung hitam. Coba percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan buruk. Di mana letak percaya itu? Di hati. Mahallul i'tiqadat wal ulumi, tempatnya ilmu. Wal af'alil ikhtiyariyah, tempatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan. Mau pergi, enggak pergi. Mau ngaji, enggak ngaji. Mau makan, enggak makan. Mau minum, enggak minum. Itu letaknya di hati. Setelah hati bekerja, baru kaki bergerak. Setelah hati bekerja, tangan menghayun. Setelah hati bekerja, mata melihat. Jadi kalau ada orang lesu, lemah, letih, maka sesungguhnya yang letih itu hatinya. Ada orang-orang hatinya muda, cuman fisiknya sudah tua. Termasuk almarhum Presiden B.J. Habibie. Itu hatinya muda terus.
tapi tidak tertampung hatinya yang muda itu oleh jasadnya yang tua. Makanya disebut dengan sumpah pemuda. Padahal yang ikut bersumpah pemuda itu orang tua-tua, tapi karena semangat muda. Orang kalau semangat muda itu, semangat muda, dia beraktivitas terus. Yang paling bahaya itu casingnya muda, isinya tua. Casingnya anak muda, umur 18, 25, tapi isi dalam panti jompo. Nah, saya kadang kalau ketemu sama anak-anak SMA atau di mahasiswa atau di kampus dulu, kalian ini anak muda apa panti jompo? Letoy lesu loyo. Anak muda itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi semangatnya. Saya nih Pak Ustadz sudah tua, kata jamaah. Sebetulnya dokter ngasih tahu udah nggak boleh ngomong. Kemarin, kalau ingat waktu kita dialog streaming aplikasi Zoom dengan jamaah Surau Sydney, masyarakat Minangkabau di Sydney. Rupanya salah satu tokoh masyarakat Minangkabau yang hadir di situ Pak Azwar Anas. Saya dulu SD, Pak Azwar Anas itu sudah tua. Sekarang saya sudah tua, beliau masih ada lagi. Terkejut saya. Ngomongnya masih lancar, ingatannya masih kuat. Yang malunya saya, padahal di awal tuh protokol nyebut ada Pak Azwar Anas, lupa saya menyebutnya. Dia ingat nyebut nama saya lupa menyebut nama dia. Sebetulnya saya dilarang dokter untuk ngomong. Bapak nggak boleh ngomong, tapi dia semangat ngomong, berapi-api. Makanya malu kita. Di mana letak semangat itu? Di hati itu, di jantung. Makanya orang ulama-ulama itu banyak yang tua tapi semangat. Coba ingat dulu Mbah Mun, Ki Haji Maimun Zubair, semangat terus. Ketemu saya di rumah Gus Yasin di Semarang, bahasa Arab, huruf-hurufnya itu bulat seperti orang Arab, ngomongnya tertata, nggak ngelantur. Tapi fisiknya sudah tua, hati itu tetap muda. Bersemangat. Falikaunihi mahallan lihadhihi al-khususiyati al-ilahiyati allati tudraku biha al-kulliyat wal juz'iyat. Karena dia tempat yang istimewa ini, anugerah dari Allah, dengan dia bisa menangkap segala yang bersifat universal dan bersifat detail. Hati. Wa yufraqu biha bainal wajibi wal jaizi wal mustahil. Dengan dia bisa membedakan mana yang wajib, mana yang jaiz, mana yang mustahil. Ini tentang tauhid. Kalau fikih halal, haram, makruh, mubah, sunat. Tapi kalau dalam tauhid ada namanya wajib, ada namanya jaiz, ada namanya mustahil. Imtaza bihil insanu an baqiyati anwa'il hayawan. Dengan jantung hati itulah manusia punya perbedaan dengan hewan. Hewan tuh kalau dibelah dadanya ada jantungnya Pak Ustadz. Ya bukalah dada kambing, nanti habis ada kurban, dibelah dada kerbau, sapi, kambing, ada jantungnya sebelah kiri. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah yang gaib. Makanya untuk membedakan jantung yang zahir dengan jantung yang batin ada istilah khusus. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut jadi rusak. Wala wahyal qalb. Di situ disebutkan mudghah, segumpal. Nah, segumpal, sekepal. Nah. Jantung saya besarnya ya seginilah. Inilah jantung saya. Sesuai besar tangan. Jadi kalau anak bayi, nah gambar nanti bayi. Kalau petinju besar, Mike Tyson, besar jantung.
Sebesar inilah jantung yang berdegup, berdetak di sebelah kiri. Lalu kemudian orang ada yang menyebut jantung, ada yang hati. Kita kan pakai dua-dua, jantung, hati. Orang Arab, kenapa kita menyebutnya jantung? Karena bentuknya seperti jantung, seperti jantung pisang bentuknya. Maka disebut jantung. Tapi orang Arab tidak menyebutnya jantung. Saya di Kairo belum pernah nengok pokok pisang. Mereka menyebutnya ini adalah buah sonubar. 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 Sonubar artinya pinus. Karena bentuknya seperti buah pinus. Inilah yang diterjemahkan orang Indonesia disebut dengan hati sonubar. Karena payah nyebut sonubar, sanubari. Mari kita jaga hati sanubari kita. Dari kata sonubar. Bukan itu yang dimaksud, karena itu yang zahir, yang nyata. Yang dimaksud itu adalah hati yang diberikan tempat dikilaukan cahaya, dipancarkan cahaya. Maka disebut dengan cahaya. Itu bahasa Arabnya nur. Karena dinisbatkan disebut hati nurani. Untuk yang zahir disebut hati sanubari. Untuk yang batin disebut hati nurani. Yang nurani inilah yang ada pada manusia. Yang ada pada kambing ayam itu hati sanubari. Fisiknya, zahirnya. Hati sanubari, hati nurani. Jangan sanubari kata orang sanubari kata kita. Nurani kata orang nurani kata kita. Pas ditanya apa tuh partai? Gitu. Li'annahu wa in wujida laha syakluhu, meskipun bentuknya ada di dalam badan mereka, di dalam badan kambing, badan ayam, badan itik, badan onta, badan angsa itu ada dia, syakluhu bentuknya ada. Wa qama biha ma tudriku bihi masalihuha wa manafi'uha wa tamayyaza bihi baina mafasiduha wa tumayyizu bihi baina mafasiduha wa madaruha illa anna hadha idrakun juz'iyyun tabi'iyyun. Kalau yang dalam hewan itu bentuknya aja ada, tapi isinya enggak ada. Yang kita ini ada isinya. Makanya Imam Al-Ghazali ketika ditanya ma'rifah itu apa? Nurun, cahaya. Yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Orang yang cahaya yang dipancarkan ke hati seorang hamba. Paham? Makanya doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hatiku ada cahaya. Wa fi sam'i nura. Di telingaku cahaya. Wa fi basari nura. Wa an yamini nura wa an yasani nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li nura. Jadikan aku cahaya. Wa syattana ma bainahu wa bainal idrakil kullil ilmil ikhtiyari. Amat sangat jauh perbedaan antara hati yang zahir itu dengan hati yang batin. Walihadzal ma'na, oleh sebab itu imtaza aidan an baqiyatil a'dha bikaunihi asyrafuha. Itulah yang menyebabkan hati itu lebih mulia daripada yang lain. Makanya ada mazhab yang sholatnya tangannya diletaknya di hati. Allahu Akbar. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Kenapa tangan diletakkan di hati? Li'annahu asyraful a'dha. Karena hati itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Kalau kepala paling mulia pasti orang begini ya. Jangan nanti sholat nampak Pak Imam di kiri, awak di kiri pula.
Kau kenapa di kiri? Entah, aku tengok Pak Imam tadi. Karena di situ letak makhluk anggota tubuh yang paling mulia. Makanya kalau dia sudah hancur, hancur semua. Maka disebut hancur hatiku. Wa min sama, oleh sebab itu kanat musakharatan wa muti'atan lahu. Maka seluruh anggota tubuh ini patuh dan taat ke hati, karena hati komandonya, rajanya hati. Makanya kalau sudah rajanya baik, rakyatnya baik. Kalau rajanya error, ya error lah. Famastaqarra fihi zahara 'alaiha. Apa yang bersemayam di dalam hati, itulah yang tampak pada anggota tubuh. Makanya ketika ada orang sholat narik-narik jenggot, kata Nabi, idza khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya ikut khusyuk. Nggak bisa orang sholat sambil jalalatan. Tengok. Terus habis sholat tanya orang, kau tadi kenapa nengok-nengok sana? Yang penting kan khusyuk hatinya. Nggak bisa. Wa amilat bimuqtadahu. Anggota tubuh beramal mengikut hati. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau hatinya khairan, maka amalnya khairun. Kalau hatinya syarran, maka amalnya syarrun. Tapi Pak Ustadz, ada orang hatinya syarron, amalnya khairun, munafik. Kalau ada orang lain di bibir, lain di hati, munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah khianat. Wa bihadza dhahara annal hawasa, belum. Fakana salahuha bi salahihi wa fasaduha bi fasadihi. Baiknya anggota tubuh bisolahihi, hi qalbu, dengan solah baiknya hati. Wa fasaduha, rusaknya anggota tubuh, bifasadihi, hi hati, rusak hati. Wa bihadza, oleh sebab itu, zahara, jelaslah, annal hawasa ma'ahu kal hujjab ma'al malik. Maka anggota tubuh ini seperti pasukan ma'al malik, bersama raja. Li'annaha tudrikul ma'lumat awalan summa tuaddiha ilaihi liyahkuma 'alaiha. Dia yang pertama tahu informasi, setelah itu baru disebarkan ke penjaga, ke rakyat, ke tentara. Wa yatasarrafu fiha fahiya alatun wa khadamun lahu. Anggota tubuh ini hanyalah sebagai alat dan pelayan bagi hati. Wahia kama marra ma'ahu kamalikin ma'a ra'iyatih. Dia sama seperti raja dengan rakyatnya. In salaha salahu, kalau rajanya baik, rakyatnya baik. In fasada fasadu, kalau rajanya rusak, rakyatnya jadi rusak. Summa ya'udu salahuhum wa fasaduhum ilaihi biziyadatil masaliki awil madarrir raji'ati minha ilaihi. Semuanya kembali kepada hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Wa min thamma lam yakun baina tab'iyatiha lahu wa ta'assurihi bi a'maliha tanafin lima bainahuma min tamamil mulazamati wa shiddatil irtibat. Oleh sebab itu, antara hati dengan anggota tubuh tidak saling menafikan, tapi saling mendukung, karena mereka punya hubungan syiddatil irtibat, amat sangat erat keterkaitannya. Qila, ada pendapat mengatakan, bal hiya ma'ahu kamalikin buniyat lahu khamsu taqatin. Bahkan hati itu seperti raja yang dibangunkan untuknya 5 tenaga. Yushahadu min kulli minha ma la yushahaduhu minal ukhra.
Dia bisa menyaksikan yang tak bisa disaksikan dengan yang lain. Bidalili anna naim law fatahat ainahu lam yudrik syai'an hatta yastayqiz. Orang tidur kalau matanya dibuka, dia tidak bisa melihat apapun sampai dia terjaga. Orang tidur, terbuka matanya, dia tak bisa melihat apapun sampai dia terjaga. Ada tuh dulu kawan kita di pesantren, walaupun dia tidur matanya terbuka, nggak bisa dia nengok. Jadi kalau ada orang kita melihat dengan mata, tak betul. Buktinya waktu mata dibuka, tak nampak apa-apa, tidur. Fahina idzin yudrik fala idrakal hawas bidzatiha wa innamal mudrik huwa min waraiha. Maka sesungguhnya anggota tubuh itu tidak bisa menangkap apa-apa. Waktu kita tidur, tangan kita bisa menyentuh, tapi kita tidak merasa. Lidah kita waktu itu ada, tapi dia tidak bisa merasa. Wa innamal mudrik huwa min waraiha. Maka sesungguhnya yang tangan bisa merasa, lidah bisa merasa, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, bukan karena zat bendanya, tapi karena ada sesuatu di balik itu. Wa rudda bi annal bahaim la qalba laha bil ma'na alladhi qarrarnahu. Pendapat ini ditolak. Binatang tidak punya hati. Bukan hati sanubari, hati sanubari binatang punya, hati nurani enggak punya. Kau enggak punya hati nurani seperti binatang. Wa tudriku bil hawas, tapi binatang bisa merasa. Dengan apa? Dengan insting, dengan anggota tubuh. Ada itu video monyet dikasih buah pria yang pahit. Kasih campak kayaknya. Artinya dia bisa masak. Ada juga video foto di internet seekor monyet menggendong anaknya yang habis kena tabrak. Wajahnya sedih. Kira-kira komen apa yang dirasakan monyet. Semua yang melihat itu meleleh air mata. Padahal dia tidak punya qalbu nurani, tapi dia punya rasa, insting. Wa kadzalikal majnun. Begitu juga sih majnun. Padahal ala annaha mustaqillatun bil idrak. Wa adamu idrakin naim yahtamil annahu li ma'nan qa'imun bi nafsi tilkal hawas la li alami idrakil qalbi. Wa qad yusammal aqlu qalban mubalaghatan. Akal disebut juga qalbu. Akal disebut juga qalbu, mubalaghah. Sebagai ungkapan mubalaghah. Mubalaghah itu ungkapan lebih. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat peringatan bagi orang yang punya hati. Padahal yang dimaksud di situ liman lahu aqlun, bagi orang yang punya akal. Faliqiyamihi bihi wa adamin fikakihi anhu sara ka'annahu huwa. Karena dia melakukan hal yang sama dan dia tidak terpisahkan, seakal-akan akal itu hati. Padahal beda hati, beda akal. Wa min thamma, oleh sebab itu, adhafa ta'ala ilaihil aqlu. Maka akal juga ditambahkan ke hati. Kama adhafal isma' ilal udhun, al-ibsar ilal ain. Mendengar itu dilekatkan ke telinga. Mendengar, telinga. Melihat, ke mata. Mendengar, kemana dilekatkan? Ke telinga. Melihat, kemana dilekatkan? Ke mata. Berfikir, ke hati. Tapi kadang kita berfikir ke sini, merasa di sini. Coba kita pikirkan. Mana pernah ada orang, marilah kita berpikir.
Faqala afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha, mereka punya hati yang dipakai untuk berpikir. Au adhanun yasma'una biha, mereka punya telinga dipakai untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absaru, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah yang ada di dalam dadanya. Maka disebut ada mata hati. Yang buta itu mata hatinya. Ada lagunya itu. Wa bihadza, dengan ini aidan juga yuraddu ala man qala, dibantah orang yang mengatakan innahu fid dimagh. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa akal itu letaknya di otak. Dari dalil ini katanya kalau begitu akal itu letaknya di hati. Akal di hati, berpikir di hati, merenung di hati. Wa nusiba li Abi Hanifah. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Wa alaihil atibba, begitu juga pendapat para tabib dokter. Wa ihtijajuhum bi annahu idza fasada. Argumentasi mereka apa? Mengatakan bahwa akal itu letaknya di otak apa di hati? Di jantung. Katanya di jantung, di hati. Apa argumentasinya? Idza fasada fasadal aqlu ghairu mufid. Buktinya kalau jantung rusak, maka akalnya ikut rusak. Syanu tuh Pak Ustadz kemarin kena serangan jantung, terus stroke, habis itu hilang ingatannya. Betul kan? Jantung kan? Serangan jantung, stroke, hilang ingatan. Datang kita bertamu, kau siapa? Katanya. Itu argumentasi dokter. Di mana letak akal? Di otak apa di hati? Di otak. Enggak. Kata pendapat ini jangan terbawa dulu. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ajral adata bi fasadihi inda fasadi dimag ma'annahu laysa fih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ajral adata bi fasadihi inda fasadi dimag. Ajral adata, membuat suatu kebiasaan, bi fasadihi inda fasadi dimag. Rusak jantung hatinya, maka rusak akalnya. Fasadi annahu laysa fih. Itu menunjukkan annahu, bahwa akal itu laisa fihi, bukan di otak. Wala imtina' min dzalik. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi berkata, la siyama ala usulihim fil ishtirak alladhi yadhkurunahu bainad dimagh wal qalb. Terlebih lagi dasar mereka mengatakan bahwa ada perkongsian lafaz mustarak, mengandung dua makna, satu kata dua makna, antara dimagh, otak dan hati. Wa hum yaj'aluna baina ra'sil ma'idah wa dimagh ishtirakan. Menurut mereka ra'sil ma'idah wa dimagh ishtirakan. Menurut mereka ma'idah wa dimagh, otak, ishtirakan, suatu yang mustarak, kata yang mustarak, istilah dalam bahasa. Wa fihi bastun bayyantuhu fi syarhil ubab awailil khutbah. Sudah saya jelaskan ini dalam syarah al-ubab awail khutbah. Kalau Ustaz sendiri condongnya ke mana? Kalau saya condongnya seperti yang sudah saya jelaskan, kan ikhtilaf. Ada yang mengatakan satu hati, satu otak. Saya yang ikut pendapat kombinasi dari jantung hati naik ke otak, dari otak baru turun ke mata, ke telinga. Jadi tidak kontradiktif. Kalau sudah rusak di sini, error di sini, error semuanya. Kasihan Syanu Pak Ustadz, sudah tak berfungsi lagi semua. Awalnya kemarin gimana? Itulah serangan jantung. Iya. Habis itu kemana? Ke otak.
Dari otak mana? Tak ada hubungan dengan otak-otak. Wa idza bana anna salahal, sebetulnya dia di sini mau menjelaskan bahwa kalau sebetulnya di sini mau menjelaskan bahwa begitulah hebatnya jantung kalau dibandingkan dengan otak. Sampai-sampai jantung itu pun, otak itu pun berfungsi karena jantung. Jadi ada juga orang mengatakan otak lebih hebat. Enggak, jantung. Wa idza bana anna salahal qalbi a'zamul masalih. Kalau sudah jelas bahwa kebaikan jantung hati itulah yang paling agung mulia, wa fasaduhu asyaddul mafasid. Kerusakan hati adalah kerusakan yang paling besar. Fala budda min ma'rifati ma bihi salahun, ma bihi salahuhu liyutlab. Maka perlu mencari apa-apa saja yang bisa memperbaiki hati supaya diamalkan. Wa ma bihi fasaduhu liyajtani. Perlu dicari apa saja yang merusak hati supaya bisa dihindari. Falladzi bihi salahuhu, yang membuat hati itu bisa solah, bisa baik adalah ulum, ilmu. Makanya kalau ada orang mengatakan, kalaulah orang tahu keutamaan ilmu, maka dia akan meninggalkan istananya untuk majelis ilmu, meninggalkan bisnisnya untuk majelis ilmu, meninggalkan dunianya untuk majelis ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu makanan hati. Kalau sudah hati rusak, badan jadi rusak, maka tak ada guna jabatan dan harta. Makanan hati adalah ilmu. Ilmu apa? Al-ilmu billah. Ilmu tentang Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyah, kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Wasifatihi, tentang sifat-sifatnya melalui asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Wa asma'ihi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa tasdiqi rusulihi, membenarkan nabi-nabinya Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, ya Isa, fima ja'u bihi, wahyu yang mereka bawa, ma'al ilmi bi ahkamihi wa muradihi, mengetahui hukum-hukumnya dan tujuan-tujuannya. Wal ilmu bisa bimasa'il qulubi min khawatiriha, mengetahui bagaimana kerja hati dan lintasan-lintasan hati. Wa humumiha, keinginan-keinginan, godaan-godaan. Wa mahmudi awsafiha wa mazmumiha, apa saja yang terpuji dan apa saja yang tercela. Sudah kita bahas dalam 53 stasiun. Putus masalah hati. Wa a'mal, adapun amal, hiya tahallihi, mengisi hati, bimahmudi, dengan perbuatan yang terpuji, tilkal awsaf, sifat-sifat. Wa takhallihi, mengosongkan hati, an mazmumiha, dari semua yang tercela. Wa munazalatihi lil maqamat, menempatkan hati pada stasiun-stasiun. Sudah kita bahas 53 stasiun. Wa tarakkihi, membuat hati itu naik, an mafdulil munazalat, naik ke atas mengikuti stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 3. Sampai puncak stasiunnya wali Allah. Kalau ada dia orang di atas wali Allah, berarti dia nabi ke-26. Wa ahwal, adapun ahwal, ya, ahwal artinya muraqabatullah, pengawasan Allah. Au syuhuduhu, kesaksian Allah. Bihasabi tahayyuihi wasti'dadihi, sesuai dengan kesiapan seorang hamba. Kesiapan seorang hamba dengan wuduknya, dengan witirnya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, maka dia merasakan diawasi oleh Allah. Kama marra fi syarhi qauli ta'ala, sebagaimana dalam penjelasan qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarahu, kau sembah Allah seakan-akan kau melihat dia. Wa tafsilu dzalika fi kutubil arifin, detailnya bisa dilihat dalam kitab para ulama wali Allah, kal Ihya, seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wa Qud Al-Qulub, kitab Qud Al-Qulub, Qud makanan, qulub hati, makanan hati, yang ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Mana yang lebih tua, Ihya atau Qud Al-Qulub? Qud Al-Qulub lebih tua daripada Ihya.
Imam Al-Ghazali terinspirasi nulis Ihya setelah baca Qut Al-Qulub. Tapi untuk lengkapnya, lebih lengkap Ihya. Diceritakan Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Fatlubhu, cari kitab itu. Fa innahu muhim, kitab itu penting. Ustaz punya? Punya. Ada Qut Al-Qulub. Qila, ada pendapat, mimma yuslihuhu tadabbur Quran. Yang bisa memperbaiki hati itu apa? Tadabbur Al-Quran, merenungkan isi Quran. Wa khuluwil jawf, mengosongkan perut. Kosongkan perut itu menyucikan hati. Wa qiyamil lail, bangun tengah malam. Tapi bukan Real Madrid Barcelona. Wa tadarru' inda sahri, merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa mujalasatus salihin, duduk dengan orang soleh. Bangun tidur malam, mandi biar bersih, suci, gosok gigi karena malaikat suka yang harum-harum. Setelah itu sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Kalau sebelum tidur tadi sudah witir, jangan witir lagi. Habis itu zikir nunggu subuh. Kalau nggak sanggup bangun jam 2 malam, bangun jam 4. Kalau di Riau subuh jam 5, 1 jam tuh cukup tuh. Isi malam untuk menghidupkan hati. Kalau hati kita mati sudah, dites-tes, hati mati katanya. Apalagi yang bisa menghidupkan hati? Pertama tadi ilmu, hadiri majelis ilmu. Di mana saja masjid hadir. Kalau ada kawan, aku nengok ente ini, asal ada pengajian sana ikut, ada pengajian ikut, streaming ikut. Aku ingin menghidupkan hatiku. Iya, tapi aku risau nengok ente. Berarti hati kau mati. Yang kedua, banyak baca Quran. Yang ketiga, bangun tengah malam. Yang keempat, kosongkan perut. Tombo ati ono 5 pekarane, poco Quran. Nah, ada sudah itu semua. Wa mujalasatus sholihin, duduk-duduk sama orang soleh. Duduk-duduk sama orang soleh itu memperbaiki hati. Duduk sama orang soleh. Itulah makanya saya kalau pergi kemana-mana suka saya datang ke rumah Habib, silaturahim ke rumah Kiai. Belum ngomong Kiai hati kita sudah tenang. Ada. Nengok wajah, pergi ke Aceh, jumpa sama Abi, jumpa sama ulama-ulama, tengku-tengku tuh. Mereka tuh tak ada ngomong panjang-panjang. Abu Kutakrung tuh tak ada ngomong. Datang diam, kasih zikir, doa, buka kepala. Walid Noh, gitu juga. Jumpa dengan Abu Tumin, tak banyak mereka ngomong. Wa ra'su dzalikal a'zam, ini dia. Induk dari segala obat yang menghidupkan, membersihkan, mensucikan hati itu apa? Tahari aklil halal, mencari makanan halal. Pak Ustadz, saya dengar pengajian risau. Mau sholat tahajud berat. Baca Quran gak mau. Berzikir payah. Ternyata penyebabnya ini apa? Makan haram. Cemana lah Pak Ustadz, saya sebetulnya sudah menghindar, tapi duit haram ini datang juga. Akhirnya karena dia menantang terus, saya ambil. Saya udah sering menghindar, tapi dia datang terus. Wara'su, induknya, kepalanya, bosnya, dzalikal a'zam. Induk dari segala yang memperbaiki hati itu adalah tahari aklil halal, mencari makanan halal. Wajtina bisubuhat, tinggalkan subuhat. Pertanyaannya baru tadi sore. Pak Ustadz, kami ini reuni alumni Fakultas Teknik.
Kami ini banyak yang jadi konsultan, banyak kami dapat rezeki yang abu-abu. Gimana Pak Ustadz? Tadi tuh Pak Doktor yang nanya dari Palu. Palu itu Martil. Wajtina bisyubhat, tinggalkan yang syubhat. Innal halala bayyinun, yang halal jelas, innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara yang halal dan haram itulah yang abu-abu. Kalau mau hatimu hidup, tinggalkan yang abu-abu. Fa innaha turithuhu qaswatan wa zulmatan. Kalau kau makan duit subhat, jangankan yang haram, yang subhat kau makan, maka menyebabkan hatimu jadi keras. Jangankan dengar pengajian, nengok ustadz aja benci. Alah ustadz itu. Dengar khutbah Jumat pun kesetanan. Khotib di dalam, dia nyantai di parkir merokok. Kan nggak masuk, masih khutbah Pak Ustaz. Wa zulmatan, hati semakin gelap. Gelap, 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 mati dalam keadaan hati gelap. Wa tajurruhu ilal harami kama marra, hati keras, hati gelap, diseretnya lah manusia ke dalam perbuatan haram gara-gara makan haram. Induk dari segala dosa makan haram. Jangan kasih anak bini makan haram. Waqad qala sallallahu Nabi berkata, ya Rabb, ya Rabb, ada orang yang berdoa, ya Rabb, ya Rabb, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan Allah? Lidzalik, karena makan haram. Besok kita lanjutkan. Judulnya besok, bahaya makan haram. Kalau dibelikan ke mobil Pak Ustadz, nah itu pula jamaah nih. Bukan dia takut dari pengajian. Mestinya setelah ngaji itu datang takut. Setelah itu dia berpikir, oh, jadi kalau dimakan haram. Kalau gitu belikan ke mobil lah Pak Ustaz. Itulah gara-gara makan haram. Cerdas otak itu untuk yang haram-haram. Cerdas dia memang, tapi untuk yang haram-haram. Besok judulnya bahaya makan haram. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita jawab pertanyaan. Dari Pak Dedi Sujadi. Assalamualaikum Ustaz. Langsung. Boleh tak daging kurban dibagikan kepada orang non muslim? Suatu ketika datanglah seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Dia pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Emaknya tinggal di Madinah, emaknya tinggal di Makkah karena tak Islam. Emaknya musyrik, non muslim, beda agama. Rupanya rindu tak bisa, rindu itu tidak mengenal agama. Walaupun beda agama, kalau sudah rindu, tetap rindu. Akhirnya datanglah emaknya ke kota Madinah, 8 hari 8 malam naik onta emak-emak sampai ke kota Madinah. Anaknya takut ketemu. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Emak saya datang ingin ketemu saya, rindu banget. Alah Ustaz, baru 3 kali ke Jakarta udah pakai banget. Rindu kali dia. Rindu kali dia sama aku ya Rasulullah. Boleh nggak aku jumpa sama dia biar jangan apa kali dia. Apa kata Nabi? Apa asiluha? Boleh ku sambung silaturahim dengan emakku yang tak Islam itu? Kata Nabi, siliha. Silakan sambung tali silaturahim. Yang kedua dia tanya lagi, apa u'tiha? Boleh ku kasih cenderamata oleh-oleh hadiah untuk emakku ini ya Rasulullah? I'tiha, kasih dia hadiah. Sekarang saya nanya ke Pak Dedi Sujadi. Berdasarkan riwayat ini, bolehkah memberi hewan kurban pada non-muslim? Saya yakin Pak Dedi Sujadi sudah bisa menjawab.
Saya tidak menjawab pertanyaan, tapi saya mengajar jamaah untuk bisa menjawab pertanyaan. Sehingga nanti ketika jamaah ditanya, boleh enggak daging hewan kurban ini kita berikan kepada non-muslim? Boleh. Dalilnya apa? Karena Nabi mengizinkan Asma memberikan hadiah kepada emaknya yang non-muslim. Tapi syaratnya yang diberikan itu adalah kurban sunat. Karena hadiah itu sunat. Adapun zakat nggak boleh, karena zakat mesti kepada sesama muslim. Kurban wajib juga tak boleh. Aku bernazar, ya Allah, kalau luluslah anakku ini, maka aku berkurban. Itu tak boleh, karena itu kurban wajib. Kurban sunat boleh. Silakan. Tapi tentu sesuaikanlah. Kalau di komplek itu non muslimnya 10, Islamnya 50, ya dapatlah semua. Yang pula jamaah yang sembahyang tak dapat, aku sembahyang kemudian tak dapat, dia tak sembahyang tak dapat. Kalau gitu aku tak sembahyang lah, kata jamaah pula. Pokoknya teknisnya terserah, yang jelas hukumnya boleh. Selanjutnya Bapak Mahfud Yoza, Ustadz, sahkah seorang suami menceraikan istrinya melalui handphone dan menjatuhkan talak 3? Ad-dalilu idhahtamala saqatal istidlal. Kalau dalil itu mengandung maybe, ihtimal, maka tak bisa jadi dalil, tespek. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau ada perempuan dicerai suaminya, dia baru boleh nikah lagi setelah 3 bulan. Kenapa sih nunggu 3 bulan? Supaya ketahuan perutnya kosong. Kalau kosong, silakan nikah. Walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka tunggu 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, ternyata tak ada apa-apa, datang orang meminang, nikah. Nah, sekarang kan sudah ada tespek. Maaf cakap, kencengi, tertulis itu, positif, negatif. Kenapa tak dibuang saja 3 bulan, 4 bulan 10 hari ini? Karena alat itu mengandung ihtimal. Maybe yes, maybe no. Coba kalau ada orang yang berani mengatakan pakai tespek, begitu ditengok negatif, nikah. Setelah nikah dicek, loh, ini hamilnya udah 9 minggu, nikah baru 2 minggu. Dek, ini kata dokter udah 9 minggu, kita kan baru nikah 2 minggu. Ya bang, kemarin waktu abang ngobrol itu lewat ngobrol bisa juga. Mana pula bisa? Bukan dia Bluetooth. Nah, begitu juga dengan handphone ini. Saya dalam masalah hukum saya ketat. Kalau dalam masalah muamalah, interaksi sosial saya termasuk longgar. Tapi kalau masalah hukum saya ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Idza rawaina fil ahkami tasyaddatna. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum kami ketat. Kalau SMS ini bisa jadi dia pergi ke WC, HP-nya tinggal. Datang kawan. Kucerai kau talak 1000. Apalagi sekarang zaman prank kan? Di prank orang. Nomor saya ganti, diretas orang. Nomor bisa diretas orang. Bisa pula semua orang satu kota dapat SMS dari saya. Coblos nomor 1, perintah Ustadz Somad. Nomor saya diretas orang. Jadi dia pakai handphone ini tak bisa. Oleh sebab itu, pakai kaidah ad-dalilu idza ihtamal saqata bihil istidlal. Begitu Pak Mahfud. Selanjutnya Pak Ucok Sitorus. Pak Ucok Sitorus, inilah yang dikabulkan Allah doanya, ihdinas siratal mustaqim. Karena Sitorus. Tak ada dia belok-belok. Sitorus. Apakah sepupu sanak bapak
boleh jadi wali nikah sementara kau dengan orang asing supaya anak cucumu sehat. Karena kalau nikah terlalu dekat, maka nanti karena gen terlalu dekat banyak terlahir anak cacat. Cacat fisik segala macam. Bagus. Tapi Pak, ada sebagian orang dia mau nikah dekat-dekat nih. Supaya apa? Supaya harta si butet tak lari kemana-mana. Tengok lama berkawan, banyak teman, macam-macam model teman. Tipe model yang pertama Al-Baqarah. Tipe yang kedua adalah An-Namirah. Tipe yang ketiga adalah Al-Kilab. Al-Baqarah, lembu. Ada kawan nih model lembu. Lembu nih semarah apapun dia tidak akan pernah menggigit. Paling-paling menanduk. Ada model kawan ini lembu. Semarah apapun dia, sesakit apapun dia kita buat, dia tak akan pernah menggigit kita. Paling-paling menanduk aja. Itu pun dah marah sekali. Ini model Al-Baqarah. Tipe yang kedua, harimau. Kita bisa berkawan sama harimau kalau sama-sama kenyang. Bisa kita berkawan. Kenyang dia, bisa berkawan. Tapi kalau pas lapar, jangan. Habis kita. Habis kita. Tipe yang ketiga nih. Mau kenyang, mau lapar, menggonggong terus. Anjing. In tahmil alaihi yalhas, atau tatrukhu yalhas. Mau kau usir, dia tetap menjulurkan lidahnya. Mau kau diam pun tetap dia menjulurkan lidah. Mau kenyang pun dia menggonggong, lapar pun menggonggong juga. Nah ini. Itu filosofi berkawan. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis banyak silap salah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.